Halo guys, welcome back with me Clarista Yavinka and welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas ya soal prediksi Juli 2025 yang ternyata memang signifikan ya untuk pertumbuhan, untuk massive change and transformation. Oke, jadi di bulan ini tuh ya sangat krusial juga. But don't worry, jangan kamu terkonsumsi oleh fear. Dan ya buat kalian penasaran, so ikutin terus ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini supaya kita bisa connect lagi ya di lain kesempatan. Buat kalian yang mau personal konsultasi, silakan kalian bisa kontak aku lewat email atau ya silakan kalian cek sendiri di description box. Banyak pilihan ya, mau tarot reading itu juga biasanya ada promo ya, 95.000 untuk 10 menit via-nya audio, jadi kalian bisa klik ulang-ulang. Ada juga astro reading ya, ini tetap saya pakai Vedic Astrology yang saya pakai untuk prediksi Juli. And then ada juga coaching dan juga therapy session kalau misalnya kamu ingin talking deep seperti itu ya, interaktif call dan kita bisa gali lebih dalam. Ada bimbingannya juga, silahkan kalian kontak aku dan ambil paket coaching. Okay? So let's start it for the prediction July 2025. Okay, so the first thing we have Saturn and Neptune conjunction. Itu sama-sama 7 degree, sign-nya Pisces selama entire month. Oke, selama bulan Juli ini Saturnus dan Neptune itu sama-sama ada di 7 derajat. Oke, artinya kalau dia ada di satu sign yang sama dan juga derajatnya pun sama, itu artinya jauh lebih intens. Oke, energi Saturnus soal realita, Neptunus soal fox. Oke, jadi kalian mungkin berasa tidak seperti biasanya melihat realita. Oke, banyak banget confusion, banyak banget ketidakjelasan, kontrol, kalian gampang ke-distract, kalian pengennya apa, tapi banyak ekspektasi dari luar kalian. Nah, gimana caranya kamu bisa ya menghandle diri kamu ya, supaya kamu benar-benar jelas visi kamu itu jangka panjang atau tidak, atau sebenarnya ini adalah merupakan ya suatu paradoks baru. Oke, yang sebetulnya terbukti kebenarannya dan juga bagaimana kamu bisa menciptakan struktur dalam paradoks baru ini, dalam realita kamu sendiri. Oke, and then we have Neptune retrograde July 4th. Oke, tanggal 4 Juli kita ada Neptune retrograde dan juga Saturnus retrograde di tanggal 13 Juli. Wow. Kenapa? Karena kalau biasanya retrograde itu kan ada periode di mana dia tuh kayak berhenti sejenak. Itu namanya stationing. Nah, di mana planet direct ke retrograde ya, itu biasanya dampaknya lebih powerful, lebih intens, lebih kayak kamu tuh naik yang puter-puter di pasar malam itu loh, atau di amusement park ya kan, yang kayak kamu muter-muter terus tiba-tiba balik. Nah, itu kan pusingnya tuh kayak jadi 2 kali lipat gitu loh. Ditambah lagi kita ini ada full moon tanggal 10 Juli in Sagittarius. Oke, dan sekarang Jupiter transitnya di Gemini, which is opposite sign from Sagittarius ya kan. Jadi Jupiter ini akan mengekspand gelombang ya, karena kan Neptune itu melambangkan ocean and then Saturn melambangkan tanah. Oke, jadi ini bisa jadi soal earthquake ya, gempa atau enggak
ya gempa yang ada di dasar laut yang menyebabkan tsunami. Oke, ada juga volcanic eruption di beberapa negara. Oke, dan buat kalian yang mungkin tidak terdampak tsunami atau misalnya nggak ada di ocean, oke, which is laut, misalnya pantai utara Jawa seperti itu mungkin ada banjir pasang laut, oke, karena tingginya gelombang ya yang diekspan oleh Jupiter. Nah, kalau tsunami sih prediksinya, aku mau cerita sebentar. Minggu lalu tuh aku dapat vision ya, kayak apa ya clairvoyant lah ya. Ya nama aku aja Clarista Yovinka. Jadi ya kemampuanku ya sebenarnya psychic ability-ku ya sekitar clairvoyant seperti itu ya. Nah, dapat vision, gambaran kayak mata aku tuh kayak seperti di-hack gitu kan ya, kayak programnya tuh beda. Itu ada tulisan Pacific. Oke. And then ada beberapa hari kemudian ya, itu ada tercatat kata-kata Nippon. Oke, dan sekarang saya posisinya ada di close banget dengan Indian Ocean ya. Ya, beruntungnya sih Indian Ocean dan dekat sini tuh ada pulau, jadi lebih aman lah ya. Terus posisinya tuh nggak langsung ke laut gitu loh, tapi teluk. Oke, jadi menurutku ya jauh lebih aman gitu loh. Nah, di intuisi itu yang bilang bahwa ini soal Pacific Ocean and Nippon ya. Why I said Neptune? Karena ini jadi aku jadi lihat chartnya Jepang kan ya. Nah ya chartnya Jepang juga shows indication about this gitu loh. Karena Jupiter sekarang transit in Gemini, jadi bakal ada catastrophic event di daerah Jepang. Oke, ya pokoknya di sekitaran Samudra Pasifik. Indonesia kan juga ada ya, Sulawesi Utara, kayak Maluku dan juga Papua. Tapi menurutku nggak terlalu terdampak, mungkin bakalan gelombang besar. Cuman yang lebih terdampak mungkin utaranya lagi, yaitu Filipina. Kenapa tsunami? Karena Saturnus dan Neptune retrograde selain di Pisces, masalahnya ini ada di nakshatra Utara Bhadrapada. Dan Utara Bhadrapada simbolnya sendiri ini adalah keranda mayat. Jadi ya expect bakal banyak deaths. Oke, ya just be prepared. Oke, dan tetap berdoa supaya nggak bakalan parah-parah amat. Alright. Saturnus ini kan soal tanah ya. Neptune itu soal ocean atau ya air laut seperti itu. Dimana ini juga berhubungan dengan minyak bumi dan juga perkapalan. Oke, akomodasi laut atau yang biasa kita sebut ini ya, ekspor impor lah. Ditambah adanya Mars and Ketu in Leo. Wow. Mars and Ketu itu sudah dipastikan kalau mereka conjunction, it deals with terrorism. Mars Ketu itu akan berada di derajat yang sama, itu tanggal 20 Juli guys ya, dan derajatnya itu 25 degree. Oke, mereka akan konjung di satu sign dan juga di derajat yang sama, so double intense. Be prepared about this, okay? Mengulangi sedikit, 10 Juli kita ada full moon, nakshatranya Purva Ashada. So ini adalah nakshatra tentang declaration of war. Well, saya punya sun di sini, dan sun saya itu adanya di 6th house. Oke, so kalau kalian punya planet apalagi di 6th house dan Purva Ashada, so you can easily tackle your enemies. Oke, sun itu apa sih? Sun itu power and energy. Dan karena ini full moon, jadi kan energi moonnya kan besar ya. So, moon is about feminine and motherly energy. Okay, so it is about psychic ability and subtle power. As a conclusion, so this is about major spiritual growth, okay, away from the physical and psychic attack. So I just focus on my soul purpose. Well, I have pretty much confidence to facing this phase, okay. Ya namanya orang hidup gitu kan ya, pasti ada ceritanya, ada lesson learn-nya. Satu pintu ditutup,
pasti ada pintu lain yang terbuka dan tidak ada manusia yang akan bisa menutupnya. Untuk dunia, something big are about to happen. Ditambah Pluto in Capricorn opposite dengan New Moon 7 degree of Cancer, and this is perfect trine dengan Saturn and Neptune in Pisces. Ada potensi menggunakan nuklir dalam perang karena Pluto sendiri melambangkan nuklir. Lalu ada Mercury retrograde 21 degree in Cancer, and Cancer is about nurturing, protection. So in this Mercury retrograde, please focus on protection and nurturing yourself, especially from spiritual warfare. Okay, the hate, evil eye, or jealousy. Please send back to the sender. Okay, jangan kamu terpengaruhi oleh emosinya mereka. Please protect pertahanan kamu, bukan kamu membangun tembok. No, it's about building healthy boundaries and honoring your truth. And then in this Mercury retrograde, expect internet will be going down. Oke, banyak travel plan yang akan di cancel, atau pokoknya internet atau komunikasi itu nggak selancar biasanya, nge-hang atau nge-glitch. Selain itu kita ada transit yang lebih positif nih ya. Juli tanggal 4 ada Venus konjang Uranus 5 degree of Taurus. So ini adalah terobosan untuk kreativitas, keuangan, dan juga hubungan ya. Karena Venus it's about money, beauty, arts, okay, and then konjang with Uranus which is unconventional, astrology, sudden event, okay, dan kamu bisa expect the unexpected in the matters of love. Okay, kamu mungkin akan merasakan unconventional attraction or surprisingly itu berubah menjadi hal yang romantis dan kamu nggak sangka. Okay, jadi ini waktu yang tepat untuk kamu pergi ke bioskop untuk dating atau untuk menikmati film and arts. Oke, ke museum, musik, dan adanya inovasi di bisnis kamu. Akhirnya kamu punya ide-ide baru, ide kreatif yang men-challenge kamu juga sih dari kejadian kemarin itu. Oke, so tetap terbuka tapi jangan impulsif karena didorong oleh emosi kamu sendiri. Selanjutnya kita ada Venus sextile with Saturn, itu tanggal 6 Juli, 7 degree Taurus 40 menit, dan 7 degree Pisces 40 menit. Oke, jadi Venusnya di Taurus, Saturnnya di Pisces ya kan. Ini soal kembalinya stabilitas, kembalinya kesabaran kamu, kembalinya kamu bisa memahami diri kamu, bukan cuma memahami orang lain, lalu komitmen dan plan jangka panjang. Kemudian lebih baik kamu bisa diskusi soal boundaries ya with your partner. Kalau sulit, berarti partner di sini tuh bukan hanya your spouse atau pasangan kalian. Carilah partner seperti coach, konsultan supaya bisa nge-guide kamu. Di bagian mana sih yang kamu tuh masih nggak ngerti? Di bagian mana yang sebetulnya sudah benar dan mesti lanjut yang butuh afirmasi? Kayak bukan validasi ya. Lalu, mana saja kemelekatan yang harus dilepaskan supaya fondasi diri kamu tuh lebih kuat. So, if you need guidance from me, either it is a coaching session, therapy session, or astrology reading, seperti yang aku lakukan ya, kayak prediksi Juli atau apa, tapi tergantung dari chart kamu, karena kan masing-masing orang kan punya chart yang berbeda, of course, dampaknya tuh juga beda. Oke, silahkan kalian kontak aku, ada di description box kontaknya. Silahkan, itu juga ada price listnya, kalian lihat sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan, menyimak, dan belajar Vedic Astrology, at least trying to zoom out and seeing the bigger picture. Dan lebih bagus lagi kalau kita ketemuan di personal session, so kamu gak ngerasa sendirian dalam berproses, meskipun pada akhirnya tuh ya proses spiritual journey ya masing-masing ya. Intinya kamu tuh ada yang dampingin, gak muter-muter tapi langsung to the core. Thank you so much, see you on the next video. Bye!